Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la nabiyya ba'dah. Subhanalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan katsiran kama amal. Rabbana wa la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allahumma ufirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah itu harus kita lakukan dalam setiap kita berada di mana, kapan saja. Bangun tidur, kita wajib bersyukur. Setelah makan, kita wajib bersyukur. Kita diberi kesehatan, wajib bersyukur. Karena bersyukur itu yang harus dilakukan oleh umat manusia. Apalagi seperti pada malam menjelang pagi hari ini, kita semua umat manusia, terutama di wilayah Jawa, Jombang hari ini, umat Islam atau kita semua masih dalam keadaan kuat, sehingga di siang hari bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang hanya menghitung hari. Salat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang akan memberi syafaat pada kita semua, yang akan memberi pertolongan pada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Tentunya semua pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan, sahabat medsos semuanya, di malam menjelang pagi hari ini kita masih bisa ketemu di media yang hari ini bisa kita gunakan sebagai media yang bisa memberi manfaat pada kita semua, dengan cara kita menggunakan media
dengan kegiatan yang kita lakukan dengan saling memberi informasi, dengan saling memberi manfaat, dengan berbagai macam baik kegiatan maupun lainnya. Kawan, ditemani dengan runtuhnya barokah Allah, yaitu air hujan dari setelah kita berbuka puasa tadi. Alhamdulillah sampai hari ini air itu masih menemani kita dalam berkegiatan malam. Kawan, untuk hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana kita sebagai putra-putri bangsa, sebagai anak, sebagai generasi penerus dari orang tua kita, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, atau keluarga-keluarga kita, beliau-beliau kita yang sudah mendahului kita. Mari selalu kita doakan dalam setiap saat dan waktu, terutama kalau bahasa Arab buriyah, kalau bahasa Jawa ya leluhur kita. Sama leluhur kita yang sudah mendahului kita, marilah selalu kita doakan, terutama kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal atau yang masih membersamai kita di dunia ini. Mari selalu kita doakan dengan doa yang baik. Minimal kita doakan baik menggunakan semua bahasa. Kalau bahasa Arab minimal dengan doa. Allahumma firli dunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara kama rabbayani shaghira. Minimal doa itu kita ucapkan satu hari sekali. Syukur-syukur bisa kita lakukan kalau kita umat Islam. Setiap selesai sholat kita doakan. Doa itu meskipun kita sampaikan kepada kita khususkan kepada kedua orang tua kita, doa itu akan kembali kepada kita semuanya. Tidak cukup dengan doa, kawan. Apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal, sampaikanlah doa itu minimal satu hadiah Fatihah yang kita persembahkan kepada orang tua kita yang sudah wafat.
nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, canggah-canggah kita, dan seterusnya. Selalu kita doakan kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kawan, terkhusus berbahagialah yang saat ini kita yang masih punya ayah, punya bapak, punya emak. Wong Jawa ya bapak emak masih ada. Jangan sia-siakan beliau. Rawatlah dengan berbagai kekuatan, terutama kawan kita anak laki-laki, orang laki-laki yang sebenarnya punya tanggung jawab penuh terhadap kedua orang tua kita. Jadi mumpung beliau masih diberi kesehatan, masih diberi hidup di bumi ini, jangan sampai beliau menjadi sakit karena memikirkan putra putrinya. Kawan, kalau kawan-kawan punya rezeki berupa harta, jangan lupa mumpung di hari ini menjelang Lebaran, kumpulkan, siapkan buat kita nanti bersama-sama menemui kedua orang tua kita yang masih hidup. Tidak harus banyak harta yang harus kita berikan. Meskipun orang tua tidak pernah menginginkan harta kita, uang kita, tapi tanda kita, tanda kasih sayang kita, apalagi kepada kedua orang tua, itu yang harus kita berikan. Mumpung ada waktu khusus nanti di hari raya, ayo kawan, sahabat, kita melanjutkan kegiatan mudik bersama, khususnya bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ada di perantauan. Kita lakukan, kita hadir, kita kembali ke rumah-rumah besar kita, tempat kita dilahirkan di dunia ini, untuk tidak hanya minta maaf, tapi kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita yang masih diberikan umur sehingga bisa ketemu dengan kita semua. Ayo kawan, kita sempatkan minimal 1 tahun sekali lah, terutama bagi kawan yang sudah hidup jauh dari orang tuanya, hidup jauh dari berbagai tempat, baik di negeri sendiri maupun sedang berada di
keluar negara Indonesia. Mari kita sempatkan di bulan Idul Fitri ini kita bisa ketemu kembali, kita bisa menikmati suasana tempat tinggal kita dengan bersama saudara-saudara kita dalam berbagai kegiatan. Dengan tak lain dan tak bukan, kalau kita sebagai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berhalal bihalal yang sudah dilakukan sejak Kiai Haji Wahab Hasbullah mencetuskan acara yang disebut halal bihalal, warga yang mungkin bisa dikatakan reuni keluarga, pertemuan keluarga, baik keluarga kecil maupun keluarga besar yang masih tersambung. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Mari kita sempatkan di bulan Syawal nanti untuk kita bertemu kembali, bermaaf-maafan. Barangkali ada yang punya salah dengan keluarga, punya masalah dengan keluarga. Ayo, keluarga adalah segala-galanya. Dalam hal ini, kalau bukan keluarga kita, siapa lagi yang selalu membersamai kita, baik keluarga sedarah maupun keluarga yang ada hubungannya dari pertemuan kita dengan suami atau istri kita, maka keluarga kita akan lebih banyak, lebih besar. Mari kawan, sahabat, kita selalu melakukan atau terutama nanti di hari raya Idul Fitri ini kita bisa menjalankan perkumpulan, pertemuan yang disebut halal bihalal yang sudah digagas langsung oleh tokoh besar Nahdlatul Ulama, tokoh besar Islam Nusantara, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Kawan, sahabat, kembali kita sebagai anak, kita sebagai keturunan Nabiullah Adam alaihissalam, kita punya bapak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, nabinya umat manusia semuanya, atau bapak wong Islam. Maka kita selalu mendoakan kepada beliau semua sampai kita sebagai umat Islam, ya kita harus patuh, kita harus mengikuti ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah kita, Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kita sangat menghargai leluhurnya, sangat menghargai beliau-beliau yang sudah mengeluarkan beliau, maksudnya melahirkan beliau. Terutama kita lihat pada sejarah beliau, meskipun beliau dilahirkan saat ayahnya sudah tiada, lahir
kemudian tidak lama ibunya juga mengusir beliau dan seterusnya. Rasulullah sangat mencintai zuriat-zuriatnya, sampai Rasulullah menangis ketika pamannya tidak bisa diajak masuk ke negara, diajak masuk ke agama Islam. Beliau sedih, tapi ya itu tak mereka masing-masing. Kita tidak bisa memaksa semua orang untuk memeluk ajaran agama Islam atau agama yang paling benar. Tapi paling tidak kita sebagai penganut ajaran Islam rahmatan lil alamin atau Islam yang bisa merahmati semua agama di muka bumi, semua umat manusia yang ada di muka bumi, harus mendapatkan pertolongan dari agama Islam. Amin. Sahabat, kawan, kembali lagi di ujung Ramadan ini, mari kita selalu muliakan kedua orang tua kita. Jangan sampai kita yang mungkin sudah lebih hebat, mungkin, tapi tidak mungkin kita bisa lebih hebat daripada orang tua kita. Meskipun terkadang kalau dilihat ekonomi misalnya, orang tua kita berada di bawah dengan ekonomi kita, maka jangan sampai kita merasa lebih kaya sehingga kita seenaknya, bahkan na'udzubillah min dzalik, orang tua dijadikan pesuruh, orang tua dijadikan babu ketika kita ekonomi kita dalam keadaan lebih banyak. Muliakan beliau-beliau itu, karena sesungguhnya kita tidak akan bisa membalasnya, kawan. Ingat, kita umat manusia ini, terutama di Indonesia, atau semua umat manusia, kita tidak bisa membalasnya. Meskipun dengan dunia seisinya kita bisa berikan kepada kedua orang tua kita, itu tidak bisa sebanding dengan apa yang dikorbankan kedua orang tua kita mulai kita saat dikandungnya ibu kita. Bayangkan, kawan, sahabat, ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan kita, nyawa sahabat sebagai taruhannya, maka sampai agama kita menjelaskan kalau ada seorang ibu berjuang untuk melahirkan generasi umat Islam, generasi manusia yang dilahirkan, kemudian beliau tidak selamat dan meninggal dunia, maka seorang ibu tersebut dijamin masuk surga. Ketika dalam proses menjalankan atau melahirkan seorang bayi yang akan menjadi generasi
Muslim, generasi bangsa yang dilahirkan. Itu ketika kita lahir, kemudian kita disusui selama 2 tahun. Di dalam kandungan kita ikut makan ketika ibu kita makan. Setelah lahir 2 tahun kita mendapat asupan yang paling bergizi, asupan yang tidak ada tandingannya, yaitu air susu ibu yang sudah berada pada seluruh daging, seluruh tubuh kita. Dari situlah kawan, sahabat, kalau kita menyakiti hati beliau, meskipun ketika kita masih belum mengerti, ketika kita masih kecil dulu, apalagi hari ini kita sudah dewasa kali ini, jangan sampai kita kembali menyakiti pada beliau, terutama pada hari ini kita sudah bisa lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Jangan sampai kita menjadi contoh ahli ibadah yang disebut murid. Beliau sedang ibadah dan kemudian saat ibadah dipanggil ibunya, beliau tidak bisa menjawab dan akhirnya beliau susah dunia dan akhiratnya meskipun beliau ahli ibadah. Nah, kita sekali lagi, kita bukan ahli ibadah, bukan kekasih Allah, kemudian kita semena-mena dengan kedua orang tua kita, maka jangan harap kita akan bisa berbahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kawan, sahabat, mari saya ulangi lagi, mari kita merunduk sejenak, kita turunkan ego kita, kita bungkus nafsu kita, jangan sampai kita menyepelekan kedua orang tua kita, baik beliau yang masih besar maupun beliau yang sudah dipanggil terlebih dahulu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan, sahabat, ditemani dengan hujan rintik-rintik pada pagi atau masih malam menjelang pagi. Nah, pada pagi hari ini, mari kita selalu mohon kepada Allah, terutama kita mintakan ampunan kepada Allah. Barangkali orang tua kita, leluhur kita masih ada kesalahan, kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa disebut sebagai anak yang bisa berbakti kepada beliau, atau disebut
manusia yang soleh dan solihah. Itu kawan, sahabat, kita lanjutkan. Kita menjadi manusia jangan sampai angkuh dan sombong terhadap sesama. Mari kita selalu menganggap diri kita tidak lebih baik dari siapapun. Karena kalau kita beranggapan kita lebih baik dari orang lain, tentu menyebabkan kita lupa, menyebabkan kita tidak dihargai, terutama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita punya sifat seperti syaitan yang dulu ketika diminta untuk bersujud kepada manusia pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibu Hawa, diminta hormat kepada beliau. Apa jawabannya, kawan? Saya lebih baik dari Adam dan Hawa. Saya diciptakan dari api, kemudian Adam dan Hawa diciptakan dari tanah, maka saya tidak mau menghormatinya. Nah, karena kecongkaan, karena kesombongan syaitan, maka syaitan pun diusir oleh Allah dari surga karena kesombongannya. Sekali lagi, karena kesombongannya beliau atau setan itu diusir dari surga. Maka kawan, sahabat, jangan sampai sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sealim apapun kita, jangan sampai kita merasa lebih baik dari umat manusia yang lain. Karena sesungguhnya orang yang merasa lebih baik itu tidak lain hanya nafsunya saja. Maka nafsu kita dikuasai oleh syaitonir rajim. Maka jangan sampai kita merasa lebih baik meski menurut pandangan kita orang yang selalu berbuat jelek, maka jangan sekali-kali pandang hina mereka. Atau bahkan yang tidak kita ketahui, mungkin para peminta-minta, para pengemis misalnya, atau orang ekonominya yang berada di bawah kita, jangan sampai kita itu merasa lebih dari mereka. Karena yang tahu kita itu baik atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kawan, sahabat, jangan sampai kita merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa ilmu kita lebih tinggi. Kalau itu yang kita rasakan, maka na'udzubillah, kita tidak bisa berkembang atau menjaga diri kita akan selamat dari siksaan api neraka setelah kita
dipanggil atau setelah kita nanti dalam kehidupan yang panjang, dalam kehidupan yang selama-lamanya kita di akhirat nanti. Itu kawan. Sekali lagi, kita tidak boleh meninggikan diri kita sendiri. Di Jawa itu apalagi pendidikan Jawa itu harus kita lakukan, harus kita lanjutkan. Harus kita lanjutkan. Jangan malah dipakai guyonan. Jawa itu nek gak mateni koncone gak hidup. Bukan. Itu kata siapa? Jawa itu terhormat, terutama dengan leluhurnya. Maka sampai ketika mau melakukan sesuatu itu dihitung, dilihat, bahkan sampai saking menghormati leluhurnya. Ketika ada kegiatan keluarga kita atau ada pesta, baik pesta apa saja, itu dijauhkan, tidak sampai melakukan pesta di saat atau hari-hari leluhur kita dipanggil pada beliau. Itu sampai seperti itu. Itu saking mulianya ajaran yang sudah dilakukan secara turun-menurun, yaitu ajaran agama-agama terdahulu yang dipraktekkan di Nusantara ini, bahkan sebelum ada agama-agama yang masuk di wilayah Nusantara ini, termasuk Islam, agama yang benar. Ini sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur Jawa yang sangat menghargai leluhurnya. Sama seperti Rasulullah juga. Maka hari ini kita harus bangga ketika kita memeluk ajaran Islam dan Islam Nusantara atau Islam Jawa. Kalau yang dulu sebelum ada agama-agama di negara ini, maka ada agama asli Jawa yang disebut Kapitayan. Bukan berarti kita kembali kepada Kapitayan. Kita tetap Islam. Akan tetapi kita hormati leluhur kita yang sudah melakukan ibadah, yang sudah melakukan kebaikan-kebaikan di Nusantara ini, yang sehingga Nusantara yang kita tempati sampai hari ini bisa kita nikmati alamnya. Laut kita nikmati karena beliau tidak serakah. Alam, bumi atau agraris masih terjaga ketika nenek moyang kita terdahulu yang selalu menjaga alam. Ayo kawan, jangan sampai hari ini kita rusak alam itu sehingga anak cucu kita nanti sudah tidak kebagian apa-apa karena kita serakah, karena kita ambil semuanya, baik sengaja maupun tidak. Ayo kita lihat nenek moyang kita, tidak pernah ada sedikit pun yang merusak lingkungan kita.
baik beliau bercocok tanam, baik beliau merawat samudra atau para nelayan-nelayan terdahulu, tidak pernah merusak sedikit pun. Mereka ambil secukupnya untuk kepentingan di dunia. Hari ini mengapa manusia menjadi serakah? Karena kita lupa seolah-olah di dunia ini kita akan hidup selama-lamanya. Sehingga semua yang ada kita keruk, semua yang ada kita ambil, bahkan tanpa melihat apakah cara kita itu untuk memperoleh, untuk mengambil kekayaan dengan cara angkara murka. Maka rusaklah alam kalau kita mengambilnya dengan cara angkara murka, tanpa kita perhitungkan, tanpa kita lakukan kajian bagaimana cara memperoleh kekayaan alam, bagaimana cara kita mengambil alam yang memang sebenarnya Allah membuat untuk kemuliaan kita atau untuk kepentingan umat manusia. Akan tetapi ingat bahwa kita tidak boleh berbuat semena-mena, baik pada sesama manusia, baik pada hewan dan pada tumbuh-tumbuhan. Kita harus menyayanginya karena semua itu diperuntukkan pada kita semuanya. Semoga bermanfaat obrolan pada malam sampai pagi hari ini. Mari nanti kita bisa ibadah sahur di rumahnya masing-masing dengan kita nikmati semua rizki kita yang sudah diberikan pada kita semuanya. Jangan kita sia-siakan, karena rizki itu barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan, sahabat, saya mengingatkan sekali lagi, ketika berbicara tentang rizki atau makanan yang sudah berada pada kita, maka jangan sekali-kali menyia-nyiakan. Sekali lagi, jangan sekali-kali menyia-nyiakan makanan yang sudah ada pada diri kita, yang sebenarnya semua makanan, baik tumbuhan, baik hewan, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan dan tumbuh-tumbuhan, ibadah tertingginya adalah ketika bisa masuk kepada tubuh kita, sehingga kita bisa bersujud kepada Allah. Maka makanan dan tumbuh-tumbuhan, hewan dan tumbuh-tumbuhan, atau makanan yang sudah merasuk pada diri kita, ikut bersama-sama ibadah melalui kita. Jangan kau kira hewan dan tumbuh-tumbuhan itu tidak beribadah kepada Tuhannya. Kalau hari ini semua hewan dan tumbuh-tumbuhan itu ibadah. Jadi kebalik, kalau kita hewan dan tumbuh-tumbuhan saja ibadah, nah ternyata kita tidak diciptakan untuk beribadah
tapi tidak melakukan ibadah. Nah, sahur ini dicontohkan, maka sahur itu ibadah. Maka makan juga bisa berarti ibadah, meskipun dalam hukum aslinya makan itu bukan wajib. Makan itu hukum aslinya makruh. Akan tetapi makanan itu ingin ikut beribadah kepada kita semua dalam rangka kita melakukan ritual, dalam rangka kita melakukan ibadah-ibadah, terutama sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ibadah sholat, sembahyang. Kalau umat-umat terdahulu, maka jangan gengsi kalau hari ini kita harus sembahyang kembali. Jangan sia-siakan makanan, apalagi membuangnya, karena makanan ini mengandung berkah, sehingga kita bisa hidup berkah. Kalau tidak membuang makanan atau menyia-nyiakan makanan, ini yang mungkin sering banyak dilakukan oleh kita semua, dengan hanya gengsi karena kita makan di restoran mahal, kemudian makanan disisakan. Jadi makan sampai habis itu bukan geragas. Makan sampai habis itu ada tuntunannya. Semua makanan harus masuk kepada tubuh kita, karena dari semua makanan itu punya berkahnya masing-masing. Maka itu kawan, maka ketika misalnya Anda semua melihat seorang santri yang menghabiskan makanan kiainya karena kiainya ingin memberi barokah kepada santrinya, jangan dikira santri itu geragas, kawan. Karena Allah memberikan barokah melalui berbagai hal, meskipun dari makanan. Atau terkadang santri yang rebutan minuman kiainya, ini semata-mata barokah yang diberikan Allah melalui ulama-ulamanya, melalui guru-gurunya, melalui kiai-kiainya, sehingga hidupnya menjadi barokah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, la haula wala quwata illa. Semoga kita nanti dibebaskan dari siksaan api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi bangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi bangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi bangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fartudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin.
Allahumma ja'alna fit ta'allumina wal imtihana minan najihin. Allahumma ufirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shghira. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalam mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kawan, sahabat, semoga ada manfaatnya. Barangkali mohon maaf kata-kata saya yang salah, itu berarti otak saya yang error, ingatan saya yang error. Kalau kata-kata saya benar, berarti kata-kata yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ngobrol atau bicara di kegiatan ngobrol pendidikan Islam atau ngopi bareng Guri, Guru Aswaja NU yang berada di rumah Aswaja NU Temulawak, Kebon Temu, Peterongan, Jombang. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.